Dia apa Mas nanti yang dilakukan Mas Gibran? Ya sekarang fokus ke pekerjaan sebagai wali kota aja ya. Tapi Itu tuh. sudah ketemu sama Pak Jokowi dan komunikasi soal ini Mas mungkin? Ya nanti aja. Ya, kita bahas nanti. Saat ini kita melanjutkan tugas sebagai wali kota itu dulu. Jadi Kalau dengan partai-partai koalisi mungkin sudah ada nanti komunikasi juga. saat ini kita fokus dengan pekerjaan sebagai wali kota. Ya itu kan baru quick count. Kita tunggu hasil real count aja ya. Ya, memang tujuannya kepengen ketemu Pak Prabowo. Iya. Menurut Ibu sosok Pak Prabowo gimana sih Bu? Ya, menurut saya sih orangnya baik ya. Cuman ya kepengennya sih amanah sama rakyat yang nggak mampu kayak yang miskin. Ya, inget kata-katanya aja dah, mau nurunin sembako yang mahal. Menurut Ibu sosok Pak Prabowo tuh kayak gimana sih? Baik, udah baik. Gimana ya, santun juga, ramah juga tadi sama ininya, sempat mau salaman ya kan. Pak Prabowo jadi presiden bakal amanah nggak sih? Insya Allah amanah. Ya alasannya karena saya melihat aja dari sosoknya beliau. Sudah hadir di hadapan saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Mbak Sarah, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Mbak Sarah. Terima kasih. Cita-cita Partai Gerindra untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden akhirnya bisa tercapai meskipun kita masih menunggu Ya, hasil penghitungan KPU. Betul. Lantas, tapi ya udah tinggal setengah langkah lagi lah gitu. What's next? What's next? Astaga, ini kayaknya kita baru aja selesai. Enggak, tapi kalau misalnya kita di politik sih ya, pasti pandangan kita nggak cuman 5 tahunan. Sebenarnya kita pasti berpikirnya jangka panjang. Namanya ini koalisi yang cukup besar, bahkan 8 partai besarnya. Yang tentunya pasti sekarang sudah mulai saatnya, selain dari kita saat ini masih fokusnya sebulan ke depan adalah mengawal suara. Tapi mungkin setelah itu nextnya adalah mempersiapkan program-program yang memang sudah kita janjikan kepada masyarakat. Salah satunya tentunya adalah makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Kita akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang pertama langkah kita akan memberi makan siang bergizi gratis untuk semua anak-anak Indonesia. Dan sudah kita jelaskan semuanya itu bertahap. Ya, jadi ini juga yang pernah saya sampaikan kepada konstituen bahwa justru yang bisa menghasilkan program aksi cepat yang 100 hari pertama itu justru Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita memiliki 46% di DPR dibandingkan dengan dua yang lain. Ini kita nggak bicara tersebut. Sekarang kita bicara ke mau merealisasikan yang Mbak Sarah sebut tadi, merealisasikan janji-janji itu kan butuh kekuatan di parlemen. Betul. Sementara kalau kita lihat hasil sementara partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya. Artinya butuh perjuangan ini di parlemen nantinya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah. Sudah dibicarakankah itu? Kan dari awal juga Pak Prabowo bahkan sebelum debat-debat, walaupun ditekankan lagi di debat terakhir, pesan beliau adalah persatuan Indonesia. Termasuk di Stora juga ya menyampaikan itu. Betul. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Tentunya kalau komunikasi tanpa harus ada dalam koalisi ya, itu terus berjalan. Karena sekali lagi semua harus kerjasama. Tapi Pak Prabowo itu selalu menekankan persatuan Indonesia, terutama di elit Indonesia itu dibutuhkan untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, apakah semuanya artinya akan ada di kabinet? Itu yang kita nggak tahu. Karena kan perlu ada kesepakatan, bukan hanya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini egaliter sekali orangnya. Dan beliau sangat menghormati ketua umum di partai-partai koalisi Indonesia Maju. Artinya yang memiliki andil paling besar, say gitu ya, dalam
pengambilan keputusan untuk kabinet kedepannya bukan hanya Pak Prabowo tetapi juga para pimpinan di partai-partai koalisi. Baru setelah itu kita justru berharap dari pihak-pihak yang lain, koalisi-koalisi yang lain ada yang juga mau bergabung. Kita nggak menutup kemungkinan itu. Oke, artinya kalau Partai Gerindra sendiri sangat terbuka untuk siapapun misalnya ingin masuk dalam koalisi ini untuk menguatkan posisi di parlemen tentu nantinya. Salah satunya kabinet, yang kedua tentunya parlemen. Kita pernah sebagai oposisi itu nggak serta-merta semuanya kita tolak. Ada hal-hal yang pasti perlu kebersamaan karena kembali lagi di Indonesia ini yang berlaku adalah musyawarah mufakat. Tapi Mbak Sarah, kalau kita bicara mungkin ini baru beberapa hari begitu, tetapi tentu sudah ada suara-suara yang muncul dari elit-elit partai koalisi Indonesia Maju ini. Sudah ada arah pembicaraan ke sana kah? Mungkin sudah mau mulai melirik-lirik, melobi-lobi, mulai ada bahasa-bahasa underground yang disuarakan tuh. Saya rasa ini masih, sekali lagi, ini masih berapa hari setelah semua lagi fokusnya adalah jaga TPS dan jaga suara di tingkat kecamatan. Maret mungkin fokus. Setelah 20 Maret baru. Walaupun saya yakin pasti ada elit-elit partai yang sudah sedang membahas itu. Untuk program, untuk kabinet, untuk koalisi, untuk siapa yang akan jadi ally, siapa yang di luar. Dan dengan kita yang sudah melalui proses pemilu sekian kalinya, kita pasti tahu bahwa memiliki check and balance itu penting. Ya, oposisi itu penting sekali. Oposisi di Indonesia nggak ada yang benar-benar truly oposisi karena kembali lagi. Tapi kita menghormati hak untuk misalnya ada partai-partai yang menyuarakan ya ini bicara belum tentu ketua umumnya, tapi sebut saja Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang salah satunya. Periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Dan saya tahu Sahroni dari Nasdem juga menyuarakan baik kalau kita di oposisi misalnya mereka menyatakan seperti itu. Ya sekali lagi itu adalah hak mereka. Tapi kalaupun mau bergabung juga terbuka. Sangat. Mbak Sarah, yang menarik juga hasil lembaga survei ya sudah mendeklar, Litbang Kompas saya ambil sudah mendeklar ada 8 partai yang melalui hasil survei ini lolos ke parlemen. Quick count-nya. Quick count-nya. Partai Gerindra berada di surveinya itu adalah atau quick count-nya itu 13%. Naik sedikit ya dari 2019 yang lalu. Ini bisa jauh gitu perolehan suara antara pilpresnya dengan Gerindranya. Ada yang dilihat apa yang terjadi di situ? Banyak yang lupa kita tuh 8 partai di dalam koalisi. Jadi kebagi semua suaranya? Ya harus dong, karena kan kembali lagi Pak Prabowo tuh egaliter. Golkar bahkan di atasnya Gerindra. Kita ini masih membangun. Sekarang usia 16 tahun artinya udah beranjak dewasa. Ya kita harus belajar. Tentunya kita tahu bahwa PDI Perjuangan dan Golkar adalah partai besar, partai penguasa sudah lama. Mereka sekali lagi punya struktur yang sudah sangat sampai ke akar rumput, militansinya pun juga bisa bisa disaksikan sendiri lah ya. Kita ini sebagai partai yang baru berdiri 2008 bisa langsung ada di posisi itu. 3 besar sekarang. 3 besar ya. Itu bukan hal yang jadi memuaskan sesuai target. Kalau target enggak lah, karena kita punya target selalu di atas lah ya. Kita berharapnya pokoknya jadi partai penguasa gitu. Ya saya fair aja. Kalau misalnya kita cuma dari dulu awalnya kita ngeset cuman penting dapat di partai terbesar ketiga, yang enggak. Tentunya kita harapannya menjadi partai penguasa. Tapi yang jelas kan jadi Pak Prabowo-nya. Ya itu.
Itu kan target utama Gerindra kan? Target utama kami tentunya adalah Pak Prabowo jadi presiden. Mbak Sarah, setelah Pak Prabowo unggul dalam quick count, itu banyak sentimen negatif yang muncul, Mbak Sarah. Bahwa kemenangan atau keunggulan dari 02 ini karena adanya kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang bahkan dilakukan juga oleh Pak Jokowi ikut campur di dalamnya gitu. Bagaimana Gerindra melihat itu? Pak Jokowi kemarin saya suka apa yang beliau sampaikan, kalau memang itu ada silahkan dilaporkan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Saya bersimpati kepada mereka yang menyatakan itu karena saya pernah ada di posisi mereka. Oke. Jadi kembali lagi itu adalah hak mereka untuk menyampaikan keluh kesah. Kalau misalkan memang ada buktinya silahkan disampaikan. Tapi kalau misalkan dari kami sendiri pun juga kami ada bukti-bukti, ada kecurangan juga. Oke, pihak lain dari pihak lain. Kami tidak perlu menggembar-gemborkan ya, kami akan melalui jalur hukum. Dan jangan lupa juga, ini banyak nih kemarin nih, ini fenomena baru nih. Pas lagi penghitungan live TikTok. Jadi ini ada rekam jejak digitalnya tuh ada. Tapi saya agak lebih pesimis sekarang untuk menghadapi pernyataan seperti itu karena kan banyak daerah yang dikuasai justru bukan oleh kami loh. Oke. Pimpinan daerahnya bukan dari kami, banyak yang itu dari sebelah. Mau itu dari kepala desanya, mau itu sampai ke bupatinya, gubernurnya. Kalau misalkan sistem terstruktur sistemnya harusnya kan semua itu kita gunakan gitu kan. Tapi bagaimana kita menggunakan merekanya udah pasti ada di kubu lain gitu kan. Tapi Gerindra mengakui bahwa kemenangan besar ini karena ada peran Pak Jokowi di dalamnya. Pak Jokowi saya rasa memang dilihat sebagai berjasa utamanya karena jasa beliau untuk bangsa ini. Apa yang sudah beliau lakukan, jarang ada di dunia ini presiden tuh dapat approval rating itu 75%, 80% tuh unheard of. Oke. Tetapi Partai Gerindra atau di 02 ini menyadari betapa besar approval rating Jokowi bisa menyumbang suara pada 02. Kalau konteksnya jasa dari segi bahwa kita mendapatkan efek ekor Jokowi jas, effect. Jokowi effect, itu pasti ada. Oke. Munafik lah kalau kita menyampaikan itu tidak ada. Jadi jasa yang besar terutama dari segi moral itu pasti ada lah ya. Bagaimana beliau mungkin membimbing, tapi bukan dari segi yang orang khawatirkan itu kan dari segi kebijakan. Yang tidak boleh dalam segi undang-undang adalah kalau ada pemimpin yang menggunakan posisinya untuk menginfluence ya dari segi kebijakan. Jadi misalnya tadi kalau misalkan soal bansos, kalau itu memang terbukti dan itu istilahnya tidak disepakatinya lewat DPR, tapi full semuanya dari seorang presiden Joko Widodo, then you have a fair point. Dan itu adalah point yang bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau misalkan dalam hal ini beliau bahkan GBK nggak hadir, ya kan, nggak pernah kampanye terbuka bahkan menyatakan mendukung, tidak pernah. Jadi sekali lagi kalau misalkan memang apa yang disampaikan itu ada buktinya silahkan gitu loh. Terbuka ya, kita uji sama-sama. Betul. Mbak Sarah Rahayu Saraswati, terima kasih Mbak Sarah sudah berbagi pandangan. Tentu kita sekali lagi menunggu penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Harus. Saya juga mudah-mudahan masuk ke parlemen ya Mbak Sarah ya. Ya ini masih belum bisa benar-benar tidur gitu karena masih mengawasin data. Kita tunggu Mbak Sarah di parlemen. Terima kasih Mbak Sarah, sehat selalu. Terima kasih.